Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Insight? Alhamdulillah kita jumpa lagi di Insight Jak TV selama 60 menit ke depan bersama saya Intan Elita dalam program Insight Ramadan bersama Basnas Bazis DKI Jakarta. Dan episode kali ini kita khusus membahas mengenai Ramadan di Jakarta Pusat. Wah, kalau ngomong Jakarta Pusat nih lingkungan saya waktu kecil banget nih ya. Nah, karena itu sekarang di studio sudah ada para narasumber kita. Telah hadir bersama saya Bapak Subarnas selaku Korwil Bazis Jakarta Pusat. Assalamualaikum Bapak, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Bapak Dani Sukma, Esos MAP selaku Wali Kota Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kemudian ada sahabat saya nih, Kang Dery Aryandi. Apa kabar Kang Dery? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Intan sehat juga ya? Sehat, alhamdulillah. Senang banget ya kita ngobrol di sini, kita sama-sama. Apalagi yang dibahas adalah Ramadan di Jakarta Pusat. Wah, ini benarnya. Saya tanya dulu sama Pak Wali langsung yang punya wilayahnya Pak ya. Boleh. Di Ramadan itu ada kegiatan atau ada program apa sih Pak yang merupakan sesuatu yang unik di Jakarta Pusat Pak? Yang pasti di bulan suci Ramadan ini sebagai media jajaran pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk lebih dekat kepada masyarakatnya, terutama melalui kegiatan-kegiatan Safari Ramadan. Safari Ramadan. Safari Ramadan ya? Ya, insya Allah kita menyelenggarakan sholat taraweh keliling. Sholat taraweh keliling. Sholat taraweh keliling. Yang kita akan intervensi adalah musolah-musolah atau masjid-masjid yang berada pada lingkungan pemukiman yang padat. Jadi kita tidak pada masjid yang besar, tetapi justru yang berada pada lingkungan masjid yang penduduknya padat-padat. Lebih guyup ya Pak? Lebih guyup. Iya. Kita ingin mengeratkan sesungguhnya melalui Ramadan ini. Masya Allah, itu Safari Ramadan keliling. Di nanti setelah masa pandemi kemarin ya. Betul. Jadi ini kayaknya benar-benar masyarakat tuh antusias sekali ya. Betul. Kalau kita bicara Jakarta Pusat nih Pak, apa sih Pak yang ikonnya sekali untuk Jakarta Pusat? Walaupun banyak ya sebenarnya kalau Jakarta Pusat ya Kang ya. Banyak sekali. Jadi Jakarta Pusat itu merupakan kota sejarah. Pergerakan, pusat pergerakan, kemudian pusat persatuan kesatuan, dan juga pusat kemerdekaan itu ada di Jakarta Pusat. Jadi perjalanan sejarah ini tidak bisa menghapus jejak perkembangan kota gitu ya. Dan ini yang menjadi ikon kita. Makanya banyak museum-museum. Kemudian juga ada Monas yang tempat semua pemuda untuk memproklamirkan persatuan kesatuan. Kemudian persatuan kemerdekaannya pun diproklamirkan di Pegangsaan, di gedung proklamasi gitu ya. Dan di sana juga ada sebuah masjid yang bersejarah, yang merupakan rangkaian dari proses kemerdekaan, dan itu tidak bisa dihapuskan begitu saja dari Jakarta Pusat. Jadi Jakarta Pusat tuh banyak banget ya ikon-ikonnya ya gitu ya. Artinya yang paling simpel deh, kayaknya kalau belum ke Jakarta, kalau belum foto di dekat Monas, udah pernah belum Kang? Iya. Foto dekat Monas? Sudah, justru itu pertama. Saya kan kebetulan dari Bandung, Mbak. Iya. Hijrah pertama Jakarta dulu ada pengen cita-cita pengen foto di sana. Wah, Iya ini kan, teritori dari Jakarta Pusat. Betul, betul. Apalagi foto di pucuknya itu. Waduh, iya bener Pak. Untuk Pak Subarnas sendiri nih, dari Basnas Bazis untuk wilayah Jakarta Pusat nih, kira-kira di bulan Ramadan ini ada program spesial nggak sih Pak yang memang khusus untuk wilayah Jakarta Selatan? Sebetulnya kalau dibilang khusus tidak juga sih. Hampir rata kita untuk Ramadan programnya lebih kepada masyarakat. Salah satunya mungkin kalau misalnya kita ada kegiatan tarawih keliling, tentu kan kita ada pemberdayaan ke masyarakat. Betul. Untuk misalnya ada santunan juga. Ya. Nah, santunan sendiri juga kan kita untuk di bulan Ramadan insya Allah kita maksimalkan untuk masyarakat bisa menerima. Walaupun memang secara kuota ini juga kita masih banyak yang kita sesuaikan. Misalnya kayak santunan yatim, duafa, guru ngaji, merbot, guru honor. Masya Allah. Iya. Itu Jadi kalau semua banyak kena ya. dan kuotanya lumayan banyak. Kalau di Besar ya? Jakarta Pusat saja hampir 2.000 Pak kita ini. Masya Allah. Jadi penanganannya mudah-mudahan sih bisa maksimal. Amin. Nah ini yang penting ya, bagaimana bisa maksimal sehingga masyarakat khususnya masyarakat di Jakarta Pusat mendapatkan manfaatnya gitu kan. Betul. Nah kalau Kang Dery sendiri Iya. Kang,
Ramadan biasanya apa sih yang menjadi spesial gitu sehingga dinanti-nanti buat Kang Dery dan keluarga? Ramadan pertama kehangatan keluarga, terus ambience lingkungan sekitar. Terus saya kebetulan pernah tinggal juga di daerah Jakarta Pusat. Kita sesama pernah jadi warganya Bapak nih ya. Pernah jadi warga. Jadi yang saya rasakan di sana memang walaupun memang di sana rata-rata perkantoran besar, terus juga pemerintahan juga di sana, tapi masyarakat yang di sana tuh apa ya? Sangat erat gitu loh. Guyup ya, Guyup kalau saya gitu, guyup. bilang tuh. Nah ini yang harus kita jaga justru sebagai, jadi Jakarta tepatnya Jakarta Pusat sebagai megapolitan gitu, jangan sampai hilang nih culture kebersamaannya, kerukunannya gitu loh, yang dipertahankan. Dan yang saya rasakan tahun kali ini 2023 Ramadan kali ini alhamdulillah kita back to normal, kita bisa silaturahim, itu kita dia bisa ya. menikmati Ramadan sesungguhnya. Karena 2 tahun lalu kayaknya introvert Pak ya. Iya. Di rumah aja ya Pak, dan takut lain-lain ya. Kalaupun kita menyambangi ya diam-diam tanpa ada pemberitahuan. Gitu. Betul, dan waktu itu kan Iya. masih penuh ketakutan ya, tapi Iya. insya Allah ke sekarang udah menjadi yang lebih baik lagi dari kemarin ya. Amin. Lebih aman lah. Lebih aman ya. Pak Wali, kalau misalnya nih kan tadi kalau kita bicara Monas, kulineran itu banyak banget ya di nanti kita bahas khusus kulineran, saya mau Iya. bahas sendiri nih gitu ya, Iya. karena saya melihat perubahannya Masya Allah nih Jakarta Pusat udah jauh lebih indah dan tertata. Tapi kalau misalnya untuk wisata religinya nih Pak nih, kan juga banyak ya tadi kalau nggak salah Pak, mungkin bisa disebutkan yang artinya mungkin ini bisa menjadi destinasi buat kita nih sekeluarga ya, oh ternyata nggak perlu jauh-jauh, Jakarta Pusat juga ada nih, Iya. ada apa aja Pak? Jadi di Jakarta Pusat itu ada satu pusat wisata religi yang kita kenal dengan wilayah Kuitang, gitu. Wisata religi Terkenal Kuitang. sekali itu, Ya, itu dengan Habib Alinya gitu. Kemudian di daerah seberang Kali Ciliwungnya juga di situ ada makam Habib Cikini. Nah, ini juga menjadi tempat ziarah bagi masyarakat, bukan hanya dari Jakarta tetapi dari sekeliling Jakarta, bahkan dari Kalimantan, Luar daerah. itu juga luar daerah, itu banyak juga yang datang ke sana gitu. Artinya di kawasan itu pula menjadi sebuah destinasi wisata religi yang di sana juga kita kerjasama dengan Basnas, Basis Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menata satu kawasan di Kampung Kuitang yang eks kebakaran. Karena eks kebakaran kemudian kita tata kembali menjadi kawasan yang tertata rapi, dan itu kerjasama dengan Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, Luar menarik nih. Nanti kita bahas lebih lanjut ya mengenai Baik. program kolaborasi dari kedua belah pihak yang insya Allah ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat ya gitu ya. Salah saya tadi tuh relokasi dari korban kebakaran ya, Korban sehingga kebakaran. ditata kembali dan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah nanti kita akan obrolkan lagi, sahabat jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi tetap di Insight Ramadan.